Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun i'lamu rahimakumullah fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya kita akan membahas tentang ad-darsus sabi', pelajaran yang ketujuh dari kitab Kasyfus Syubhat ini, yaitu ar-raddu ala ahli al-batil ijmalan wa tafsilan. Bantahan terhadap ahlul batil baik secara global ataupun secara terperinci. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa ana adhkuru laka asya'a mimma dzakarallahu fi kitabihi jawaban li kalamin ihtajja bihil musyrikuna fi zamanina alaina. Fanaqul jawabu ahli al-batil min tariqaini mujmalun wa mufassal. Amma al-mujmal fa huwa al-amru al-'azim wal fa'idatul kabirah liman aqalaha, wa dzalika qauluhu ta'ala huwa alladhi anzala 'alaykal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Wa qad sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza ra'aytumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladzina sammallahu fahdharuhum. Muallif rahimahullahu ta'ala, beliau berkata bahwasanya aku akan menyebutkan kepadamu beberapa bantahan yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam kitabnya sebagai jawaban atas hujjah orang-orang musyrik kepada kita di zaman ini. Kemudian beliau mengatakan jawabu ahlil batil min tariqaini, bahwa membantah ahlul batil bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan cara yang mujmal, dengan cara yang global, sehingga ketika disebutkan cara yang global ini maka akan terbantah semua syubhatnya orang-orang musyrik. Kemudian cara yang kedua adalah cara yang mufassal, cara yang terperinci.
Dan tentunya cara yang mufassal ini, cara yang terperinci ini, kita sebutkan ketika memang dibutuhkan. Artinya pertama kali kita ajak mereka memahami ayat-ayat Allah yang mujmal, yang global. Ketika mereka menerimanya dan memahaminya, maka itu sudah cukup. Jika ternyata dianggap tidak cukup, maka bisa kita tambahkan dengan jawaban-jawaban yang mufassal, jawaban-jawaban yang terperinci. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, dari penjelasan muallif di sini kita bisa menambahkan satu cara lagi berkaitan dengan cara membantah ahlul batil terhadap kebatilan mereka. Para ulama juga menjelaskan bahwa tariqatul Quran fi raddil batil, cara Al-Quran di dalam membantah kebatilan itu ada 3. Yang 2 sudah kita sebutkan, yaitu tariqatun mujmalah, Al-Quran membantah ahlul batil secara global. Kemudian tariqatun mufassalah, Al-Quran juga membantah ahlul batil dengan cara yang terperinci. Dan bisa kita tambahkan yang ketiga, yaitu bayanu marja' fi raddil batil, penjelasan tentang rujukan di dalam membantah ahlul batil. Jadi Al-Quran juga menjelaskan kepada kita rujukan untuk membantah ahlul batil, tentu selain daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Rujukan yang dimaksud adalah ar-ruju' ilal ulama. Kita merujuk kepada pemahamannya para ulama. Kita merujuk kepada penjelasan dan bimbingan para ulama di dalam membantah setiap kebatilan ahlul batil. Hal ini berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat yang ke-7. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahluz zikir jika kalian tidak mengetahui. Ahluz zikir yang dimaksud adalah para ulama. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, keberadaan ulama adalah perkara yang sangat penting bagi kehidupan umat Islam. Keberadaan mereka bagaikan keberadaan bintang di malam yang gelap gulita, yang akan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang berada di dalam kegelapan, baik kegelapan lautan ataupun daratan. Demikian Rasulullah SAW mengumpamakan tentang keberadaan para ulama. Maka suatu musibah yang sangat besar ketika para ulama itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubil ibad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu ini sekaligus dari dada-dada manusia. Wa innama yaqbiduhu biqabdi al-ulama. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu itu dengan cara mewafatkan para ulama. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika di tengah-tengah kita terdapat banyak para ulama, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan keberadaan mereka kita bisa mendapatkan bimbingan di dalam menjalani kehidupan beragama kita di dunia ini. Nah, Al-Quran menjelaskan seperti itu. Jadi di antara cara membantah ahlul batil, kita merujuk kepada para ulama, karena mereka lah orang-orang yang paling paham terhadap ayat-ayat Allah. Mereka adalah orang-orang yang mendalam di dalam memahami hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Kemudian hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah,
Berikutnya muallif menjelaskan bahwasannya thariqah mujmal, bantahan secara global ini sangat penting dan bermanfaat bagi orang-orang yang mau memikirkannya. Sebelum kita membahas tentang thariqatul mujmalah wa mufassalah, terlebih dahulu akan kita sampaikan bahwa penting sekali kita pahami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak semata mengajarkan kepada para sahabatnya bagaimana berhujjah di hadapan ahlul batil, bagaimana cara membantah hujjahnya ahlul batil, sebagaimana yang pernah kita jelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perbekalan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal ketika diutus ke negeri Yaman, juga Abu Musa al-Asy'ari. Kedua sahabat ini dibekali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perbekalan ilmu, dengan perbekalan hujjah. Penting kita perhatikan bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sebatas itu. Artinya Nabi tidak hanya mengajarkan kepada para duat dari kalangan para sahabat, mengajarkan hujjah-hujjah yang menjadi bantahan bagi ahlul batil, tapi juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bagaimana cara kita menyampaikan hujjah tersebut kepada ahlul batil, bagaimana cara kita menyampaikan nasihat kepada ahlul batil. Jadi tidak hanya dibekali dengan ilmu, tapi juga dibekali dengan cara thariqah, dibekali dengan thariqah, cara bagaimana kita menyampaikan nasihat kepada umat, bagaimana cara kita menyampaikan dakwah kebenaran, menyampaikan dakwah tauhid, menyampaikan dakwah sunnah kepada manusia. Ini bisa diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya yang terdapat di dalam Kitabul Ilmi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru." Yassiru wa la tu'assiru. Berikanlah kemudahan dan jangan kalian mempersulit manusia. Wa basyiru wa la tunaffiru, dan berikanlah kabar gembira, jangan kalian membuat lari manusia. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih ini menjelaskan kepada kita betapa lengkapnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kebaikan kepada para sahabatnya, kepada umat ini. Selain para sahabatnya dididik, diajarkan untuk memahami hujah-hujah yang sahih, memahami ayat-ayat Allah dan hadis-hadisnya, mereka pun diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana cara berdakwah yang baik kepada manusia. Maka kata Nabi, yassir, berikan kemudahan, jangan mempersulit manusia, berikan kabar gembira kepada mereka, jangan membuat mereka itu lari. Karena hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak sedikit orang itu berlari dari kebenaran bukan karena mereka tidak yakin dengan kebenaran itu, tapi karena mereka kecewa dengan orang-orang yang menyampaikan kebenaran itu. Terkadang orang menyampaikan kebenaran, tapi ketika caranya salah, ketika caranya tidak tepat, sikonnya tidak tepat, maka akan berakibat manusia lari dari kebenaran itu. Maka ilmu tentang kebenaran itu juga harus dibimbing dengan thariqah, dengan cara bagaimana kita menyampaikan kepada umat tentang kebenaran ini, sehingga mereka bisa menerima dengan senang hati, mereka bisa menerima dengan lapang dada. Dan pernah ada satu cerita ini disampaikan oleh Syekh Muhammad Al-Arifi hafizahullahu ta'ala, bahwa ada seorang pemuda yang memiliki semangat di dalam kebaikan dan kebenaran. Suatu ketika
dia ini akan berangkat ke masjid. Karena memang dia memahami salat berjamaah di masjid itu hukumnya wajib. Ketika berangkat ke masjid, di tengah jalan dia melewati seorang bapak-bapak yang sedang asik manen kurma di atas pohon kurma. Padahal azan sudah dikumandangkan. Kemudian si anak muda ini mengatakan dari bawah pohon, "Wahai fulan, ala tasma an-nida?" Wahai fulan, apakah engkau itu tidak mendengar seruan azan? Apakah engkau tidak mendengar azan sudah dikumandangkan? Ya himar, wahai keledai. Dia caci maki orang ini. Tidakkah Anda takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Asik dengan dunia, melalaikan kehidupan akhirat. Akhirnya si orang tua ini yang sedang ada di atas pohon kurma merasa jengkel karena ketidaksopanan anak ini. Dia mencaci maki, ya, memberikan nasihat yang baik, tapi caranya salah, mencaci maki orang ini. Bahkan keluar kalimat-kalimat yang buruk dari lisannya. Akhirnya setelah itu, singkat cerita, pada sholat berikutnya si pemuda ini juga kembali melewati jalan yang sama. Ketika dia akan berangkat ke masjid untuk sholat berikutnya, ternyata dia dapati orang tua ini masih berada di atas pohon kurma. Kemudian si pemuda ini diam sejenak ketika beliau menyaksikan orang tua ini masih berada di atas pohon kurma. Kemudian dia merubah sikapnya. Dia salami terlebih dahulu, ya. Ya ammi, wahai pamanku, assalamualaikum. Dia salami orang tua ini. Kemudian dia bertanya tentang panennya. Bagaimana panen tahun ini? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan rizki kepada Anda. Akhirnya mendengar kalimat-kalimat yang santun seperti itu, orang tua ini turun dari pohon kurmanya. Kemudian mengatakan, terima kasih. Panen pada saat ini alhamdulillah lancar, alhamdulillah memberikan keuntungan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian si pemuda ini memasukkan nasihatnya kepada orang tua ini. Bukankah Anda telah mendengar suara azan telah dikumandangkan? Kalau begitu mari kita sholat berjamaah bersama. Akhirnya orang tua ini malah berterima kasih kepada anak muda ini. Berterima kasih. Terima kasih. Anda, wahai fulan, wahai anak muda, telah memberikan manfaat kepadaku. Tidak seperti anak muda yang tadi, yang tidak tahu diri, yang tidak punya adab sopan santun kepada orang tua. Padahal anak muda ini anak muda yang sama. Lihat dari kisah ini, kita bisa melihat bagaimana kebenaran yang disampaikan itu ternyata tidak berfaedah apa-apa ketika salah di dalam cara menyampaikannya. Maka Rasulullah SAW memberikan thariqah kepada kita bagaimana cara menyampaikan kebenaran itu kepada manusia. Yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Ya, demikian hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Berikutnya mu'alif menjelaskan kepada kita bahwa bantahan secara mujmal ini sangat penting sekali dan sangat bermanfaat bagi orang-orang yang mau mentadaburinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surat Ali Imran ayat yang ke-7. Huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Quran kepadamu
Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat, ada ayat-ayat yang terang, jelas, gamblang, yang merupakan pokok-pokok daripada isi Al-Quran. Dan yang lain adalah ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang samar. Kemudian kata Allah, orang-orang yang di dalam hatinya condong kepada kesesatan, mereka mengikuti sebagian ayat-ayat mutasyabihat. Untuk apa? Untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat yang mulia ini, hadirin ma'asyiral muslimin, menunjukkan bahwasanya ayat-ayat Quran itu ada dua. Ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Ada yang muhkam, jelas, terang, benderang, dan gamblang, sehingga ketika orang pertama kali membacanya, dia langsung paham tanpa harus menelitinya lebih lanjut. Ini yang disebut dengan ayat muhkamat. Ada juga ayat yang mutasyabih. Ayat yang mutasyabihat adalah ayat yang sama. Namun penting kita perhatikan, jangan dipahami ketika disebutkan ayat mutasyabihat berarti ada sebagian ayat-ayat Allah yang gak jelas. Jangan dipahami seperti itu. Karena yang dimaksud mutasyabihat tidak untuk seluruh umat manusia. Jadi sifatnya nisbi. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala diantaranya ada yang mutasyabihat untuk sebagian manusia dan muhkam untuk sebagian yang lainnya. Jadi disebutkan mutasyabihat bukan berarti tidak ada di antara umat ini yang memahaminya. Disebut mutasyabihat itu bagi sebagian orang. Karena semua ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran semuanya jelas, tidak ada yang sama, tidak ada yang meragukan. Semuanya jelas, terang benderang. Namun ketika disebutkan adanya mutasyabihat, itu maksudnya ditinjau dari sebagian orang. Adapun umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara keseluruhan, maka pasti di antara mereka ada yang memahami ayat-ayat yang bagi sebagian yang lain mutasyabihat. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di sini penulis ingin menjelaskan kepada kita bahwa tariqatu al-mujmalah, cara membantah ahlul batil dengan bantahan secara global, ini dengan cara membawa mereka kepada ayat-ayat yang muhkam. Karena di antara sifat ahlul batil, di antara cara atau sifat ahlus syubhat, mereka itu selalu membawa ayat-ayat yang mutasyabihat untuk melegalkan kebatilan mereka. Maka kita bantah mereka pertama kali dengan mengajak mereka memahami ayat-ayat yang muhkam, yang sudah jelas. Dan ayat ini juga menunjukkan bahwasanya ahlul batil, kebiasaan mereka itu seperti itu. Mereka selalu berdalil dengan ayat-ayat yang mutasyabihat. Contoh, saya berikan gambaran. Misalkan orang-orang yang hobi melakukan kebid'ahan, kira-kira mereka berdalil tidak? Orang yang melakukan kebid'ahan berdalil apa tidak? Orang yang melakukan maksiat, sebagian mereka kadang berdalil, ya. Apalagi orang-orang yang berbuat kesyirikan, banyak di antara mereka yang berdalil. Tapi ternyata dalil-dalil yang mereka bawa itu adalah ayat-ayat yang mutasyabihat. Contoh, orang yang suka tahlilan, merayakan atau menyelamatkan orang yang sudah mati 7 hari pertama, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari ke-7.
Setelah hari ke-7 biasanya mereka berhenti. Nanti ada lagi selamatan kematian, yang kata orang Jawa disebut patang puluhnya, hari ke-40. Nanti ada natus. Natus itu hari ke-100. Ada lagi haul. Haul itu setiap setahun sekali. Hari kematiannya diperingati, dirayakan. Walaupun mereka menyebutnya diselamatkan. Apakah mereka berdalil? Mereka punya dalil tidak? Punya dalil. Karena ternyata yang ditahlilkan juga seorang ustadz, yang mentahlilkan juga para ustadz. Tentu mereka akan membawa dalil. Namun sayang, dalilnya dalil yang mutasyabih. Apa kata mereka? Tahlilan itu apa sih maknanya? Tahlil itu apa? Apa jemaah? Tahlil itu kalimat apa? La ilaha illallah. Itu tahlil. Kalau tasbih, subhanallah. Tahmid, alhamdulillah. Nah, tahlil itu adalah la ilaha illallah. Bukankah Nabi SAW mengatakan apa? Ini hadisnya sahih. Apa kata Rasulullah? Afdalul dzikri la ilaha illallah. Seafdal-afdalnya zikir adalah la ilaha illallah. Hadis ini sahih apa dhaif? Hadisnya sahih. Jadi kami tahlilan ini dalilnya. Dalilnya sahih. Afdaluz zikri la ilaha illallah. Kemudian juga kadang mereka membawakan dalil. Apa dalil mereka? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir ucapannya menjelang meninggal dunia adalah kalimat la ilaha illallah, dakhala al-jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Barangkali kami lagi tahlilan, kemudian kami dicabut nyawa. Jadinya apa? Husnul khatimah. Kalau orang awam yang mendengarkan, weh, ternyata iya, ada dalilnya. Ada dalilnya. Kemudian juga hadis-hadisnya sahih. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini diantara gambaran mereka membawa dalil-dalil yang mutasyabihat. Nabi SAW mengatakan afdaluz zikri la ilaha illallah. Apakah kemudian Nabi SAW mengamalkan hadis ini dengan cara menyelamatkan orang-orang yang sudah mati dengan cara tahlilan 1-7 hari? Maka kita ajak mereka kepada perkara-perkara yang muhkam, perkara-perkara yang sudah jelas ketentuannya. Kita katakan, apakah anda yakin dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum, sungguh telah terdapat bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Kaum muslimin semuanya wajib menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutannya di dalam seluruh kebaikan. Maka tidak ada kebaikan kecuali telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dianggap baik oleh Rasulullah wajib kita anggap baik. Apa yang dikatakan buruk oleh Rasulullah wajib kita katakan itu kebatilan. Kita ajak dia memahami perkara-perkara yang sudah muhkam. Kemudian kita pun katakan kepadanya, apakah anda yakin dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Al-Hasyr ayat yang ke-7, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang datang kepada kalian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ambillah, dan apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka tinggalkanlah. Ayat ini jelas apa tidak? Jelas.
Kemudian bisa kita tambahkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jikalau kalian itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia mengatakan, "Ya, saya yakin, saya iman kepada ayat-ayat tersebut," maka baru kita berpindah kepada bantahan yang terperinci. Ya. Bantahan yang terperinci. Kalau ketika kita bacakan ayat-ayat yang mujmal ini, ayat-ayat yang muhkam ini, kalau dia mengatakan, "Ya, kami tidak percaya dengan ayat itu," maka sudah selesai urusannya. Kalau orang itu tidak iman kepada ayat Allah, maknanya apa? Maknanya apa? Kafir. Ya. Jangankan satu ayat, satu huruf saja orang itu tidak yakin dengan Al-Quran, maka dia hukumnya kafir. Nah, kalau dia mengatakan, "Ya, saya menerima ayat-ayat itu," maka kita berpindah kepada yang terperinci, yang mufassal. Kalau begitu, kalau Anda sudah yakin bahwasanya apa yang datang dari Nabi secara sahih kita wajib menerimanya, apa yang dilarang wajib kita tinggalkan, dan bukti kecintaan kita kepada Allah kita ittiba kepada sunnah Nabi. Dan jika Anda yakin bahwasanya Nabi itu teladan Anda di dalam kebaikan, maka sekarang pertanyaannya, apa yang Anda lakukan itu dilakukan tidak oleh Nabi? Apakah Nabi SAW ketika ada sahabatnya yang meninggal dunia mengajarkan kumpul-kumpul di rumahnya, kemudian tahlil selama 7 hari, nanti hari ke-40, hari ke-100 dan seterusnya? Apakah Nabi seperti itu? Apakah juga ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, kemudian para sahabatnya mentahlilkan Rasulullah hari ke-1 sampai ke-7, 40 dan seterusnya? Apakah mereka seperti itu? Jawabannya apa? Jawabannya apa? Tidak ada dalilnya. Enggak ada satupun dalil yang secara jelas, secara muhkam menjelaskan tentang masalah ini. Maka ini membuktikan bahwa apa yang mereka bawa dari dalil-dalil yang sahih itu adalah perkara yang mutasyabihat. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, orang yang selalu condong kepada ayat-ayat yang mutasyabihat berarti ada kesesatan di dalam hatinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang artinya orang-orang yang ada di dalam hatinya condong kepada kesesatan, mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat. Untuk apa? Untuk menimbulkan fitnah, ya, untuk mengetahui takwilnya, ya, untuk mencari-cari takwilnya. Ya, demikian hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, itu gambaran, ya, tentang pelajaran yang ke-7 ini. Jadi muallif rahimahullahu taala membimbing kita bagaimana cara membantah ahlul batil. Bahwa bantahan itu bisa dengan cara mujmal, bisa dengan cara mufassal. Kita ajak manusia memahami perkara-perkara yang muhkam terlebih dahulu. Ini bantahan yang mujmal, ya. Kemudian ketika kita membutuhkan, maka kita pun bisa membantah mereka dengan bantahan yang terperinci sesuai dengan situasi dan kondisinya. Dan kaidah ini bisa kita terapkan di dalam membantah seluruh kebatilan. Karena hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sifat ahlul batil seperti itu. Mereka selalu membawa keterangan-keterangan yang mutasyabihat, yang sama. Walaupun mereka membawa ayat, mereka membawa hadis-hadis yang sahih, namun seringkali mereka menafsirkannya sesuai dengan kehendak mereka. Ingin melegalkan kebatilan yang ada pada diri mereka dengan ayat-ayat Quran atau dengan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Maka disinilah pentingnya kita itu berilmu, memiliki ilmu sehingga kita memiliki perbekalan. Karena terkadang syaitan itu datang kepada kita kapan saja, baik itu syaitan dari kalangan jin ataupun syaitan dari kalangan manusia. Ya, terkadang
ada orang berbincang-bincang dengan kita, tahu-tahu nyerempet ke dalam masalah agama, dia memberikan syubhat. Maka penting sekali kita bekali diri kita dengan ilmu. Supaya apa? Supaya bisa membantah syubhat mereka, kemudian mengajak mereka supaya rujuk kepada al-haq. Kemudian di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dijelaskan, telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu faulaika alladzina sammallahu fahdharuhum." Apabila kalian melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabihat, dalil-dalil yang mutasyabihat, maka mereka itulah orang-orang yang Allah sebut sebagai orang-orang yang hatinya condong kepada kesesatan. Itulah mereka. Ketika selalu membawakan dalil-dalil yang mutasyabihat, berarti hatinya itu condong kepada kesesatan. Fahdharuhum. Maka Nabi SAW berpesan, berhati-hatilah kalian terhadap mereka. Kehati-hatian kita dengan cara apa? Membekali diri kita dengan ilmu. Supaya apa? Supaya ilmu dan keyakinan kita kokoh. Supaya ilmu dan keyakinan kita kuat, sehingga tidak terpengaruh dengan syubhat yang dilontarkan oleh ahlul batil. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sebagian ulama mengatakan bahwasannya sifat daripada fitnah syubhat itu qattafah. Al-fitnatu qattafah wal qulubu dha'ifah. Fitnah itu sifatnya menyambar seperti petir, sedangkan hati kita ini adalah hati yang lemah. Maka pantas Nabi SAW mengatakan, fahdharuhum, berhati-hatilah dari mereka. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan coba-coba ya, kita mendengarkan atau duduk bermajlis dengan para ahli syubhat ini. Karena seringkali orang coba-coba, sekedar coba-coba. Seperti apa sih orang-orang yang telah dijelaskan tersesat itu? Kemudian ternyata coba-coba duduk di majelisnya, sedangkan dia tidak punya ilmu, tidak punya perbekalan, tidak punya senjata dari kitab dan juga sunnah untuk membantah apa yang menjadi syubhat mereka. Maka orang yang semacam ini kondisinya akan sangat mungkin sekali dia terkena syubhat. Karena syubhat itu sifatnya seperti petir yang menyambar, sedangkan hati kita ini adalah hati yang lemah. Maka kuatkan hati kita, kokohkan hati kita dengan terus belajar ilmu agama, dengan terus membekali diri kita dengan ilmu, yang dengan ilmu ini akan menumbuhkan amal, menumbuhkan kekuatan iman, kekuatan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati yang kokoh seperti itu tidak akan terpengaruh dengan berbagai macam syubhat yang dilontarkan oleh ahlul batil. Kemudian hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada pelajaran ketujuh ini muallif rahimahullahu ta'ala menjelaskan kepada kita 3 contoh di antara syubhatnya orang-orang musyrik. Namun sepertinya waktunya terbatas, kita tidak bisa menjelaskan 3 syubhat ini pada kesempatan saat ini. InsyaAllah ta'ala 3 syubhat ini akan kita bahas pada pertemuan esok hari. Sampai di sini penjelasan kita. Sisa berapa menit? Jika ada pertanyaan satu saja, ya tafadhol. Jika ada yang bertanya.
Kalau tidak ada pertanyaan, ada? Alhamdulillah, kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.